Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin Jam'iyah Tahlil Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara membaca Yasin dan tahlil yang pahalanya diperuntukkan untuk orang tua kita. Wabil khusus bacaan Yasin dan tahlil diperuntukkan untuk keluarga daripada Bapak Johan, supaya semua daripada keluarga kita, orang tua kita yang telah tiada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan daripada kebun surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setelah membaca daripada Yasin dan tahlil diadakan daripada sedikit kajian untuk mengisi waktu daripada perkumpulan kita agar supaya tidak sekedar kumpul baca Yasin dan tahlil, tapi perkumpulan kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang dibaca setiap daripada kumpulnya kita yaitu kitab hadis daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan hadis ini yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim. Alhamdulillah di malam hari ini sudah nyampe ke urutan 20. Bunyi daripada hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li iyalih. Rawahu Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khalqu makhluk manusia kulluhum iyalullah, semuanya itu seperti keluarga Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap manusia pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang selalu mencukupi daripada sebuah kebutuhannya. Sehingga Allah dibahasakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti keluarga. Karena memang yang namanya keluarga itu setiap kali dibutuhkan pasti mau memberi. Fahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih, maka yang paling dicintainya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyalih, yaitu yang paling banyak memberikan manfaat terhadap keluarganya. Semakin banyak memberikan manfaat kepada manusia, kepada keluarganya, maka manusia tersebut menjadi manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini kata para ulama, fahabbuhum li'iyali anfa'uhum fahabbuhum ilallahi ta'ala li'iyali anfa'uhum li'iyali. Di sini kata para ulama, yang paling dicintainya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling memberikan manfaat kepada keluarganya. Ini dhamir li'iyalihi, di situ ada hinya, itu kata ganti. Kata para ulama, itu kata gantinya yang pertama di sini dikatakan ya'udu 'alallahi ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya paling dicintainya makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling memberikan manfaat kepada keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Yaitu para manusia. Cuman ada yang mengartikan enggak, yang paling dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling memberikan manfaat kepada keluarganya sendiri. Ini berarti lingkupnya lebih kecil. Tapi ulama banyak yang menyatakan yang paling tepat itu adalah yang pertama, yaitu yang paling memberikan manfaat kepada keluarganya Allah, yaitu manusia banyak. Dengan cara apa memberikan manfaat? Wa afdhalun naf'i lahum hidayatuhum, paling afdolnya memberikan manfaat kepada mereka yaitu dengan cara memberi petunjuk.
Memberi petunjuk apa? Memberi petunjuk terhadap kebaikan. Mungkin ada tetangganya ketika sholat di musola salah, sehingga diingatno, kalau sholat jangan seperti itu, karena sholat yang seperti itu menjadikan sholatnya gak sah. Atau watakribuhum alallahi ta'ala, menjadikan manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Yang tidak pernah masuk musola, yang tidak pernah masuk masjid, yang tidak pernah ikut majelis taklim atau majelis-majelis kebaikan yang lain, diajak supaya bergabung. Itu adalah cara atau paling afdolnya memberikan manfaat kepada manusia atau kepada manusia yang untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu gara-gara dhamir ini bisa diartikan dua. Memang kata para ulama dulu di Hadramaut itu sering dikatakan laulab dhamir la fahimal hamir. Andai kata di kitab kuning, kitab gundul, kalau bahasa sekarang di Pondok Jawa itu kitab gundul tidak ada dhamir, maka keledai pasti akan bisa baca kitab. Berhubung di kitab itu ada dhamir, akhirnya keledai kerepotan. Ini saking sulitnya dhamir. Apa dhamir itu? Dhamir itu kata ganti. Mencari gantinya mana, ini kan repot. Sehingga keledai tidak mungkin bisa. Timbul pertanyaan, kok keledai yang dijadikan contoh? Kenapa? Himar atau hamir itu sama? Keledai. Kenapa? Karena dikatakan keledai itu abladul hayawan, paling bodone hewan. Di bahasa no paling dungune hewan itu keledai. Kenapa? Ya bukannya tidak ada alasan, ada. Diceritakan dahulu itu ketika hewan semuanya kumpul ada di sebuah hutan, hewan kumpul. Hewan yang Allah ciptakan, kata Al-Imam Sibrini, ya Al-Imam tidak di kitab disebutkan, di Khatib Sibrini itu beliau menyatakan hewan yang Allah ciptakan itu jumlahnya ada 1000. Nih kula masih boten kuliah ke Semarang, alhamdulillah jadi ya. Ada 1000 hewan yang Allah ciptakan, itu ada 1000. 600 ada di laut, yang 400 ada di darat. Percaya gak percaya kalau no dhewe. Cuman saya yakin percaya. Kenapa? Yang ngomong ulama. Sekarang kan sudah mulai kan kelihatan di laut itu ada ikan yang sak macem nih. Bahkan saya punya kitab tuh ada bahas al-musatrof, itu ikan duyung ada. Dan sekarang sudah mulai kan nampak ikan yang berwajah manusia dan lain sebagainya. Karena memang ada. Lihat dulu gak pati metu. Saya kira rupanya gak pati kerasan nono di laut. Ya, wis rodok metuan saiki. Kalau dulu ndak kerasan. Sehingga ikannya itu banyak yang keluar sekarang. Ada 600, yang ada di laut ada 600. Yang ada di darat 400. Kadang saya juga dengar bingung. 400 opoan ya nyamuk, kucing ngono dan sebagainya. Dia itu sampai 400 kutuan. Temenan loh Ustaz. Ini yang ngomong masalahnya di kitab. Di kitab Khatib Sirvini di situ jelas dikatakan bahwasanya ada 1000 makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 600 ada di laut, 400 ada di darat. Ketika yang di darat ini kumpul, termasuk himar tadi, keledai. Berarti 400 yang kumpul. Karena yang laut enggak ikut-ikut. Yang ada di darat berarti bukan 400, menungsone gak melok. Berarti berapa? 399 ya, menungsone gak melok. Ini khusus hewan, semuanya kumpul. Ketika semua hewan itu kumpul, terjadilah hal yang mengherankan, lucu kejadiannya. Sehingga semua hewan tertawa, ngakak kabeh, kuak lama. Kecuali hewan satu, himar ini. Himar keledai ini gak guyu blas sampe delok ngene. Iki ana apa wong kok padha guyu? Hewan ini liyane iki ono monyete guyu, macane guyu dan lain sebagainya, semuanya sama-sama tertawa. Kecuali keledai gak tertawa. Sudah, ketika perkumpulan selesai pulang, mencar dewe-dewe. Di situ sidangnya ditunda 1 minggu lagi.
Setelah 1 minggu lagi kumpul, semuanya datang 399 karena hewannya selain manusia itu kumpul kabeh. 399 kumpul, ternyata apa? Keledai guyu dewe. Kakak jadi keledai. Akhirnya hewan yang 398 heran. Keledai, olah apa kon guyu? Apa jawabannya keledai? Sabene kok lucu jadi kon. Ya, jawabannya keledai, sabene iko lucu. Berarti apa? Loadinge suwe. Ngono ya. Ngene ngono ya, loadinge suwe. Baru setelah 1 minggu kemudian kumpul kabeh iku keledai baru nyambung. Kejadian sabene iku lucu. Oleh karena itu, ketika orang marah di Arab mesti lek ngamuk iku mesti himar itu adalah menunjukkan apa? Bodoh dan lain sebagainya. Ini diantaranya kenapa kok ulama menggunakan kata himar, karena memang himar itu adalah hewan yang paling bodoh. Tapi juga dikatakan oleh Imam Syirvini ada hewan yang tidak pernah ulang tahun. Lewat dus mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya. Di ulang tahun ini seiso. Pemane kucing. Yang seneng kucing seiso di ulang tahun ini. Tapi ada hewan Allah yang Allah ciptakan, hewannya Allah yang diciptakan oleh Allah itu ada yang tidak pernah ulang tahun. Apa hewan itu? Lalat. Al-Imam Khatib Syirvini beliau menyatakan usianya lalat itu 47 hari. Lagi. Saya tak pernah kuliah cuma ngeruh Pak, jende wis. Ya, sampean insyaallah gak percaya. 47 hari mesti lalat iku mati. Mergane gak ono lalat dadi mbah iku gak ono. Gak pernah hewan jadi mbah iku gak ono, lalat itu gak pernah jadi mbah. Kenapa? Setiap 47 hari sekali mati. Lah, kok dulu saya sik kecil banyak lalat. Sekarang kok ada lagi. Itu hewan baru. Pokoknya usianya lalat 47. Setelah 47 hari meninggal, sudah mati wis. Setelah itu baru ada musim apa lagi, baru ada lalat lagi. Di situ ada masalah. Dan lalat itu kata Nabi, 2 sayapnya itu menyimpan, yang satunya racun, yang satunya penawar. Mergane kalau kecemplung lalat itu kecemplung sayapnya cuma 1, cemplung no kabeh. Supaya jadi penawar. Kalau cuma 1 dok, miring tibone ya apa cemplung no dhisik. Setelah itu baru diambil lalat ya, karena masalah. Kenapa? Khawatir. Waktu miring itu yang masuk adalah racunnya. Ya sing mlebu penawar enak tambah sehat. Cuman kalau yang masuk itu adalah racunnya, bahaya. Oleh karena itu suruh masuk no lagi. Itu di antara daripada lalat itu yang tidak pernah ulang tahun. Kenapa kok dinamakan lalat? Lalat itu dalam bahasa Arabnya dubab. Ya. Lalat itu dubab kata itu ya. Kenapa? Kullama dzubba abah. Karena lalat itu setiap kali digesu mesti balik. Digesu balik. Dzubba abah. Ya, dzubba itu digesu, abah itu kembali. Mereka menjadi bahasanya dzubab. Ya, dzubba abah. Ketika digesu balik. Ini kalau bahas masalah hewan. Oleh karena itu ini sebenarnya gak mau bahas hewan. Ya, cuman gara-gara no dhamir tadi itu artinya apa? Kembali kepada pembahasan. Setiap manusia itu memberikan manfaat kepada yang lain, maka manusia itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis ini memberikan pelajaran, 1, makhluk itu semuanya adalah seperti keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka semua adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hasu ala musa'adatin nasi wa qada'i hawaijihim biqadril musaddah. Anjuran bagi manusia untuk saling memberikan pertolongan atau menunaikan kebutuhan mereka biqadril musaddah, sesuai dengan kemampuan. Kalau kita punya tetangga sakit, butuh untuk beli obat, tidak harus semua obatnya ditebus. Piro regane obatnya 100.000 sama. Sampean punya berapa?
Itu sudah yang paling afdol. Kenapa? Iya, kalau obatnya dibeli semua mahal. Tapi kalau dibeli yang dibutuhkan saat itu, dibutuhkan mungkin bisa punya 20.000, 25.000. Itulah anjuran dalam setiap kita hidup di atas dunia. Kemudian yang ketiga, biqadri ma yanfa'ul abd ikhwanahu yazdadu mahabbatan indallah. Dengan ukuran manusia bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, kepada sesama manusia, maka disitulah akan bertambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti kalau ada riwayat yang menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Cuma hati-hati kalau ngertikan, jangan dibalik. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia, bukan yang paling bisa mengambil manfaat terhadap manusia. Di bahasa bukan yang paling memanfaatkan manusia, enggak. Yang paling berharga, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling bisa memberikan manfaat. Dengan apa? Dengan yang kita punya. Semuanya. Yang punya ilmu manfaat dengan ilmunya, yang punya harta manfaat dengan hartanya, yang punya pikiran ide-ide yang cemerlang manfaat dengan idenya, semuanya. Itu nantinya akan memberikan kemanfaatan kepada dia. Apalagi kalau berbicara masalah manfaat, itu tentunya kembalinya besok di akhirat. Karena manfaat yang nyata itu nanti di akhirat. Kalau di dunia gak kelihatan. Makanya ada hadis yang berbunyi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Jika manusia itu meninggal, semua daripada kebaikannya itu akan terputus kecuali 3. Apa 3 itu diantaranya? Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Itu kan manfaat. Kita punya uang, kemudian ada sumbangan masjid, sehingga uang itu disumbangkan bisa jadi masjid. Manfaat. Kapan manfaat itu bisa dirasakan? Di akhirat. Di dunia gak kerasa. Kemudian yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Kapan ilmu itu manfaat bisa dirasakan? Di akhirat kabeh. Bali nang akhirat, semuanya akan kembali nanti. Manfaatnya itu ketika ada di akhirat. Bahkan yang terakhir, yang ketiga, awaladin solihin yad'ulahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini perlu digarisbawahi juga. Awaladin solihin yad'ulahu itu bukan berarti anak yang soleh itu yang selalu mendoakan orang tuanya, enggak. Tapi di situ kata para ulama, ini ada sifat awaladin solihin, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, sehingga doa yang manfaat dari anak itu ketika anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau anaknya gak soleh, ya repot, doa gak tutup, gak nyampe nanti. Oleh karena itu perlu anak ketika sebelum meninggal dijadikan anak yang soleh, anak yang nantinya akan menjadikan doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Semoga semua daripada anak kita dijadikan anak yang soleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo. Ayo monggo. Baik apa yang sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang di luar yang disampaikan. Monggo, baik itu tentang fikih, tentang sholat, tentang apa nanti juga puasa, tentang apa, monggo. Ayo. Monggo. Kalau tidak tahu, tidak tanya. Mungkin tentang fikih, tentang sholat, ya seterusnya akan salah. Monggo. Sholat. Wis capek ya. Sampun dah, bener-bener. Malam minggu. Napa betul-betul? Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana
أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع إلى ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد لله في البدء والثناء. الفاتحة.